misalnya tema kearifan lokal. Maka pada modul kita akan mencari perangkat untuk modul project. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beragam macam modul yang disediakan atau contoh modul yang disediakan. Misalnya kearifan lokal tentang makanan nenek moyang. Di sini dilengkapi siapa penyusunnya, kemudian contoh modulnya berupa file PDF. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa file ini sudah dikurasi, artinya sudah diperiksa berkaitan dengan modul yang dibagikan di PMM ini. Selain itu juga, selain mendapatkan modul, Bapak Ibu pada bagian keempatnya, Bapak Ibu bisa melihat kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka berupa file yang disediakan dalam Google Drive. Kita lihat di sini. Di sini ada berapa macam folder file ini yang disediakan di PMM, mulai dari capaian pembelajaran, panduan dan contoh kurikulum operasional, panduan pembelajaran dan asesmen, dan seterusnya. Ada beberapa folder, misalnya kita akan mencari CP. Nah, CP untuk setiap jenjang, mulai dari PAUD, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, CP pada SD sampai SMA dan juga pada SMK, serta salinan berupa perubahan tentang capaian pembelajaran yang terbaru. Misalnya kita akan melihat capaian pembelajaran pada SD sampai SMA. Di sini Bapak Ibu bisa dapatkan CP mulai dari pendidikan agama dan seterusnya. Berbagai macam mata pelajaran disediakan dan juga berbagai macam fase di setiap jenjangnya. Nah, file-file tersebut Bapak Ibu bisa dapatkan pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Selain itu juga, Bapak Ibu bisa melihat panduan dan contoh kurikulum operasional. Nah, semua file-file ini Bapak Ibu bisa dapatkan pada platform Merdeka Mengajar, terutama pada menu tentang kurikulum Merdeka. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat berkaitan dengan yang ketiga. Menu yang ketiga itu pelatihan mandiri. Jadi pada pelatihan mandiri ini sudah dijelaskan pada video pertama berkaitan dengan topik-topik yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, sebelum kita melaksanakan kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka di masing-masing satuan pendidikan, Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum Merdeka, apa itu konsep dari Merdeka Belajar, hingga bagaimana perencanaan pembelajaran, asesmen, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semuanya Bapak Ibu bisa memperoleh materi secara detail pada pelatihan mandiri. Kita contoh, setelah Bapak Ibu kita buka pada PMM, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian pengembangan diri. Di sini ada pelatihan mandiri. Kemudian kita akan memilih topik. Nah, ada beragam topik, hampir 30-an topik yang disediakan. Misalnya kita akan melihat topik tentang kurikulum Merdeka. Pada topik kurikulum Merdeka ini membahas bagaimana semua pihak harus menempatkan kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Di sini ada 2 modul. Bapak Ibu bisa lihat masing-masing topik pelatihan ada 2, masing-masing topik ini ada beberapa modul. Nah, pada topik kurikulum Merdeka ini ada 2 modul. Modul yang pertama itu makna kurikulum dalam pendidikan. Kemudian modul yang kedua adalah pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Kita coba lihat modul yang pertama. Nah, di modul yang pertama ini kita diminta untuk menonton video. Apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Di setiap modul, Bapak Ibu juga harus memberikan cerita reflektif. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu juga harus mengerjakan latihan pemahaman. Jika sudah mengerjakannya, maka akan tercentang warna hijau. Kemudian kita setelah masuk pada modul pertama dan modul kedua, Bapak Ibu harus mengerjakan post test di masing-masing topik pelatihannya.
Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan pada masing-masing modul dan mengerjakan post-test, maka Bapak Ibu diminta untuk masuk pada aksi nyata. Aksi nyatanya itu berupa, nah kita bisa lihat kembali pada kurikulum Merdeka. Nah, aksi nyata ini Bapak Ibu diminta untuk membuat ya semacam cerita reflektif. Nah, ini contoh aksi nyata yang sudah kita buat, mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, aksi nyata ini Bapak Ibu bisa unggah dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu apabila lolos aksi nyatanya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat. Ini contoh yang sudah saya kerjakan. Maka akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Misalnya ini adalah sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2023. Berapa JP pelatihannya? Ternyata ada 30 jam pelatihan. Nah, Bapak Ibu di masing-masing topik pelatihan, apabila Bapak Ibu sudah mengerjakannya, mulai dari mempelajari modul hingga mengerjakan aksi nyata dan sudah divalidasi, artinya aksi nyatanya itu sudah lolos validasi, maka Bapak Ibu baru mendapatkan sertifikat pelatihan. Apabila Bapak Ibu belum melakukan aksi nyata, maka diminta untuk melakukan aksi nyata. Misalnya di sini saya sudah mempelajari tentang modul dan juga mengerjakan post-test hingga mengerjakan post-test, namun belum mengerjakan aksi nyata atau mengunggah aksi nyata, maka Bapak Ibu diminta untuk melakukan praktik aksi nyata yang diunggah melalui PMM ini. Maka setelah Bapak Ibu mengunggahnya aksi nyata, maka akan divalidasi oleh tim validasi. Sehingga apabila validasi tersebut lolos, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Ini adalah contoh salah satu topik. Nah, topik yang berikutnya misalnya tentang Merdeka Belajar. Maka di sini ada 5 modul. Apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan atau sudah mengikuti masing-masing modul pelatihan, mengerjakan post-test hingga aksi nyata, maka akan mendapatkan juga sertifikat dan mendapat centang atau berwarna hijau pada bagian topik pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Nah, ini apabila Bapak Ibu belum mengikuti aksi nyata, maka tidak ada garis atau warna apapun pada topik tersebut. Namun apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan aksi nyata, maka akan mendapatkan sertifikat jika telah lulus validasi. Itulah 3 menu utama yang harus Bapak Ibu guru wajib ikuti sebelum melaksanakan kurikulum atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru ini. Hingga pada topik-topik aksi nyata ini Bapak Ibu mulai mempelajari mulai dari makna dari Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran, misalnya pada jenjang SD, Bapak Ibu yang mengajar di SD, juga jenjang SMP dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mempelajari tentang asesmen, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang sebelumnya kita kenal dengan KKM. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD. Apa saja topik-topik atau tema yang bisa Bapak Ibu pelajari, semua akan kita pelajari di PMM ini, terutama pada pelatihan mandirinya. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan 3 menu utama untuk kita mulai mempelajari kurikulum Merdeka. Apabila ada hal-hal yang berkaitan yang belum Bapak Ibu pahami, bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar video YouTube ini. Sekian pembahasan yang berkaitan dengan 3 menu utama yang Bapak Ibu harus wajib coba sebelum melaksanakan kurikulum atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di masing-masing satuan pendidikannya. Sampai jumpa di video berikutnya Bapak Ibu.
Sekian dan terima kasih. Salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.